Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Warapalupi, NIM 43010020067, dan kedua teman saya. Saya Eva Nurdiana, NIM 43010200072. Dan saya Widi Putri Hapsari dengan NIM 43010020074. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 3 tema yang akan dibacakan oleh para pemateri. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Eva Nurdiana, yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Widi Putri Hapsari, dan yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri, Nabila Warapalupi. Waktu dan tempat saya. Saya persilakan. Informasi pada Sistem pakar. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus bidangnya masing-masing. Contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain-lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh Periset Program Kecerdasan Buatan atau A1 sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, serta baru diterapkan pada tahun 1980-an. Aplikasi sistem pakar pada organisasi terdiri dari 3 macam. Tujuan penggunaan sistem pakar. Yang pertama, interpretasi, yaitu bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah. Yang kedua, prediksi, mampu untuk memproyeksi akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terhadap perekonomian dan lain. Yang ketiga, malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat, perancangan desain, mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tertentu. Akan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Yang keenam, monitoring, melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Yang ketujuh, debugging, mampu menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur ke-8, instruksi. Mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman domain subjek. Yang terakhir, kontrol, AHP atau analytical hierarchy proses, merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan, serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. Yang kedua yaitu Breadth First Search, merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam Excel system. Yang ketiga, BFS atau Best First Search, merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search yang membuat sistem pakar mampu menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya.
Yang keempat, DF, sistem pakar, di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graph dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang kelima, penelusuran ke depan atau forward timing, merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari proses pencarian fakta. Yang keenam, penelusuran ke belakang atau backward timing, merupakan kebalikan dari forward timing, di mana metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Struktur yang digunakan pada sistem pakar. Yang pertama, user interface atau antarmuka pengguna, merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna atau user. Yang kedua, basis pengetahuan, yang mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Yang ketiga, knowledge acquisition, adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer. Yang keempat, inference engine atau mesin motor inferensi. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang diar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Tujuan penggunaan sistem pakar, yaitu blackboard yang merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Fasilitas penjelasan termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar. Dan yang terakhir, perbaikan pengetahuan, yaitu mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Sistem penunjang keputusan. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Decision Support atau DSS, yang berarti sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan penggunaan sistem penunjang keputusan. Yang pertama, mampu membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi-struktural. Yang kedua, mampu mendukung aktivitas pemimpin dan mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Tahapan dari sistem penunjang keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. Yang ketiga, pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan, tulisan, atau grafik. Yang keempat, menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam presentase. Tahapan dalam sistem penunjang keputusan. Yang pertama ada stage, yang kedua design phase, yang ketiga choice phase, yang keempat implementation phase. Intelligent phase yaitu tahap pemahaman, merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Yang dimaksud dengan design phase yaitu tahap perancangan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil. Yang ketiga, choice phase, yaitu berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya atau objektif. Yang terakhir, implementation phase. Tahap implementasi atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Komponen dari sistem penunjang keputusan. Yang pertama, database management. Manajemen bisnis data merupakan sistem dalam data yang terorganisir pada sebuah database. Yang kedua, user interface, tampilan antarmuka atau pengelolaan dialog. Pengelolaan dialog adalah proses penggabungan antara dua komponen, yaitu database management dan model base yang nanti akan bergabung dengan komponen model, mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif. Yang ketiga,
sistem otomatisasi organisasi, yaitu sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Tujuan sistem otomatisasi organisasi, yang pertama dapat meminimalkan biaya, yang kedua pemecahan masalah lebih cepat, yang ketiga sebagai pelengkap, yang keempat memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan, yang kelima penggabungan dan penerapan teknologi, yang keenam mengurangi jumlah kebutuhan, yang ketujuh meningkatkan efektivitas dan produktivitas pekerjaan, yang kedelapan mampu memberikan data yang akurat. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan materi yang kedua oleh Mbak Widi Putri Hapsari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar. Sebentar, loading. Widi kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kelihatan. Yang kedua yaitu materi tentang pengembangan sistem informasi. A. Metode pengembangan sistem informasi, yaitu 1. CPIS Life Cycle atau Computer Based Information System. Life cycle atau yang disebut dengan siklus sistem informasi berbasis komputer merupakan tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. 2. System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC merupakan proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Kegunaan dari SDLC yaitu mengakomodasi beberapa kebutuhan pengguna akhir dan pengadaan perbaikan masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak. Yang ketiga, prototyping. Metode ini menggunakan data aktual, edit, input, melakukan komputasi dan semua manipulasi sehingga dihasilkan output prinsip yang informasi, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Model prototype atau prototyping model dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, pembentukan prototipe, evaluasi user terhadap prototipe, perbaikan dan produk akhir sistem yang akan dibuat. Yang keempat, Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development merupakan model pengembangan sistem yang bersifat inkremental atau bertingkat, terutama waktu pengerjaan yang pendek. Model RAD membagi tim pengembang menjadi beberapa komponen masing-masing tim pengerjaan dapat dilakukan secara paralel. 5. Spiral. Model proses sistem evolusioner yang merangkai sifat aktif dan prototipe dengan cara kontrol dan spek sistematis model
Sequential model atau spiral model, pengembangan dengan cara cepat dengan sistem yang memiliki versi yang pertama. 6. Joint Application Development, yaitu sebuah rangkaian metode yang memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Tahap dalam metode ini yaitu perancangan, menentukan dan menjabarkan permintaan user, menentukan teknik yang dibutuhkan. Ketujuh, Object-Oriented Technology. Object-Oriented Technology merupakan cara pengembangan sistem berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Tahapan dalam metode ini yaitu perencanaan, analisis, perancangan, dan 8. Functional Composition Methodologies. Menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan diimplementasikan. 9. End User Development, yaitu keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahan adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya private sistem informasi. Integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. 10. Outsourcing, yaitu pengelolaan teknologi informasi dengan cara memindahkan pengelolaannya pada pihak lain, yang tujuan akhirnya adalah efektivitas dan efisiensi kerja. B. Penerapan pengembangan sistem informasi merupakan pengujian pada sistem yang sebenarnya, mengimplementasikan sistem perangkat lunak pada lingkungan user atau adaptasi user dengan sistem, dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari base integrasi dari pengujian. Kegiatan di dalam tahapan implementasi yaitu yang pertama, pembuatan database sesuai dengan perancangan, yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan tentang database dan sistem manajemen database. Pengertian database. Database dapat diartikan sebagai kumpulan data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematis, diperiksa, diolah dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari database tersebut. Perangkat database disebut dengan Sistem Database Management System atau DBMS. Lanjut. Sebentar. Loading. Silakan. Loading, Mbak. Di sini belum ada, Mbak. Oh.
Selanjutnya adalah fungsi database. Database berfungsi untuk mengelompokkan data yang bertujuan untuk memudahkan identifikasi data, memudahkan pemakaian dalam semua sisi, misalnya menghapus data yang tidak dibutuhkan, mengupdate data, dan juga memasukkan data yang baru. Database juga bisa jadi alternatif lain untuk media penyimpanan dalam sebuah aplikasi, sebab komputer media penyimpanannya terbatas. Lanjut. Sudah. Berikutnya, yang pertama, akses melalui bahasa pemrograman standar. Yang kedua, menguraikan melalui perintah query kompleks yang dioptimalkan. Yang ketiga, memberi akses dan keamanan audit. Yang keempat, opsi multi pengguna, kata sandi, dan kata sandi rendah. Selanjutnya, yang kelima, menyimpan, melindungi, dan mengambil data yang telah mereka berikan. Yang keenam, independensi data, logis, dan fisik. Yang ketujuh, dengan indeks redundansi rendah. Yang kedelapan, pengenalan format untuk mendebug dan memilih data yang menarik serta real-time. Yang selanjutnya, software database. Software database merupakan salah satu jenis software yang juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam komputer. Ada berbagai software database yang bisa menjadi bagian dalam pengolahan pada komputer. Dengan adanya software database ini, komputer bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang digunakan. Selanjutnya, lanjut, slide 7. Sudah. Database, yaitu yang pertama Microsoft Access. Software ini merupakan basis yang digunakan untuk data-data dari Microsoft Jet Database Engine dan beberapa tampilan gratis yang sering digunakan untuk pengguna rumahan. Database yang satu ini hadir untuk berbagai series dan yang paling baru merupakan Microsoft Office System 2007. Yang kedua, Oracle. Software database ini menjadi salah satu database yang bisa menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu hingga ukuran terabyte. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Untuk software database ini merupakan database yang merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk lanjut. Yang keempat, MySQL. Untuk software database yang satu ini menjadi salah satu database yang paling terbuka untuk seluruh open source dan bisa digunakan untuk seluruh platform seperti Linux, Firebase yang kemudian dengan sangat baik dan bisa berjalan dengan cepat ketika digunakan untuk Linux, Windows, dan bahkan untuk sebagian platform Unix. Yang terakhir, PostgreSQL.
Software database yang satu ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membangun database server yang hanya bersifat open source dengan lisensi GPL atau General Public License. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi yang telah kami jelaskan dari ketiga materi yang telah dijelaskan oleh para pemateri. Semoga bermanfaat. Maaf Amin. dan kurangnya dalam berkata dan menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.